Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, baik yang mengikuti secara langsung di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini ataupun yang mengikuti melalui jaringan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang vaksinasi virus kibir. Kajian ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa yang disebut kibir itu apa? Nanti yang kedua, tanda-tanda kibir itu apa? Nanti yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena penyakit kibir itu. 3 itu. Untuk memulai kajian ini, saya mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Surah Luqman ayat 18. Silakan Bapak Ibu cek surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس, jangan sekali-kali kamu memalingkan pipimu dari manusia. Bahasa Jawanya apa itu? Memalingkan wajah dari manusia itu melengos, ya. Jangan sekali-kali engkau lakukan. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbu, tidak suka, kulla mukhtal, orang yang angkuh sombong, fakhur, yang membanggakan diri. Jadi jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu dari manusia di bumi ini. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh, ya. Nah, mukhtal itu kadang-kadang dibahasakan dalam Al-Quran itu mutakabbir, kadang mustakbir, orang-orang yang sombong. Sombong itu apa tuh? Kibir itu apa? Bahasa Arabnya sombong, kibir. Apa sih kibir itu? Nah, saya carikan definisinya dari definisi Rasulullah yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dulu saya ceritakan riwayat hidupnya itu. Orangnya pendek, kakinya kering, tapi disebut paling ahli tentang Al-Quran itu. Jadi cacat fisik itu tidak masalah, asalkan tidak cacat rohani. Dimuliakan oleh Rasulullah. Dia menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Surga tidak boleh dimasuki orang yang kibir, Pak. Tidak boleh.
sekalipun kibirnya itu hanya sekecil debu. Ceramah malam hari ini nanti banyak orang tersinggung, tapi saya tidak ada berniat menyinggung siapapun ya. Wong itu juga mengena pada saya, mengena pada kita semua kok. Kita bersama-sama, karena ini virus berbahaya. Virus berbahaya ini. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja rasa sombong. Ya, ada di pintu surga itu sudah ada itu sinyal, pokoknya kalau ada kibir itu langsung bunyi titit titit gitu, enggak boleh masuk, itu jelas itu. Enggak boleh masuk. Qala rajulun, sahabat bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Nabi, bagaimana dengan orang yang pakaiannya itu bagus, ya, senang berpakaian yang bagus, sandal sepatunya juga bagus, ya mahal, bagaimana itu? Apa termasuk sombong? Jawab Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Coba semuanya tirukan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sekali lagi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Rambut ditata, disisir yang bagus, baju disetrika, sarung tidak kayak spiral, ada sarung yang lama tidak dicuci, pokoknya yang penting gak najis ini. Sudah 30 jadi ngepir. Untuk apa? Ya karena Allah menyukai yang begitu-begitu itu, yang indah, suka itu. Itu tidak sombong. Pakai sarung, wah mereknya itu menunjukkan, ini 700.000 ini, 700.000 ini. Boleh enggak ini? Boleh. Allah jamil yuhibbul jamal. Boleh. Nanti yang tidak boleh kan hatinya nanti, ya. Itu. Kalau tujuannya itu Allah menyukai yang baik dan saya membeli yang baik, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan begini, saya pakai yang bagus supaya di masjid nanti saya satu-satunya yang memakai yang termahal. Ini yang beda itu. Terus Nabi membuat apa itu definisi al-kibru batorul haq. Ada dua kibir itu. Kibir itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang rendah orang. Nah inilah memandang rendah orang. Jadi kibir itu kata Nabi adalah satu, menolak kebenaran, dan yang kedua meremehkan, memandang rendah orang lain. Nah sekarang saya bacakan. Jadi sombong itu ada yang kelihatan gejalanya, ada yang tidak. Yang tidak kelihatan gejalanya itu apa namanya itu? Orang yang tanpa gejala itu apa? OTG itu. Tanpa gejala tidak bisa dilihat. Tapi ada yang terlihat. Lah, menurut Imam Abdullah ini, Habib Abdullah Haddad, dalam buku An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah itu menyebut inilah nanti banyak yang tersinggung ya. Tuh. Di sini disebut gejala yang nampak pada orang yang sombong, yang kibir. Satu, merasa
bangga dirinya itu lebih dari orang lain. Orang lebih dari orang lain itu boleh, kenapa tidak boleh? Tapi jangan sampai bangga. Itu masuk kibir. Masuk kibir. Dua, suka menonjolkan diri kepada orang lain. Satu tadi apa? Merasa bangga. Ya macam-macam loh Pak bangga itu. Bangga karena gelarnya panjang, gelarnya sampai kolom KTP itu tidak muat, KSK itu tidak muat, panjang sekali, dimasukkan semuanya. Bangga karena hartanya, bangga macam-macam ya. Tiga, awas ini, selalu ingin tampil di hadapan banyak orang di dalam berbagai pertemuan. Selalu ingin tampil di dalam berbagai pertemuan. Ambisi jadi pembawa acara, suruh baca doa, pokoknya harus diberi apa? Waktu lah. Pokoknya ceramah ini tidak saya tujukan pada siapapun ya, enggak, demi Allah enggak ada. Ini murni. Kalau di masjid maunya ingin jadi imam terus itu ya, karena yang lain dipandang salah semua, ya khoknya, ya zalnya, shotnya. Setiap ada imam mesti salah, ada begitu tuh Pak. Saya ini termasuk setiap ngimami di situ selalu salah. Pernah itu Pak, tadi itu matnya itu kok tidak imbang Pak, yang satu tuh 3, yang satu 4 Pak. Sudah saya betulkan itu, tapi tidak apa-apa, bagi saya alhamdulillah lah. Untuk itu memang ditakdirkan Allah ketemu saya, supaya saya mengerti saya harus berbuat lebih baik, tidak apa-apa. Pernah lagi itu Pak, yang Jumat yang lalu itu panjangnya sudah sama Pak. Sujud Bapak itu tadi rakaat pertama dengan rakaat kedua itu tidak imbang. Ono mana? Ada saja. Akhirnya orang di kampung tuh tidak ada yang berani jadi imam kalau dia ke masjid. Gak wani, mesti salah wawani, salah jelas, mesti dipanggil. Ini, wah mana? Itu banyak begitu Pak.